Amman yujibul muttar. Al-muttar itu orang yang dalam kesulitan, kesempitan. Lalu maka bukankah Allah itu yang yujibu? Yujib menjawab, memperkenankan, mengijabahi. Jadi maknanya, bukankah dia yang yujibu, memperkenankan, mengijabahi, menjawab, al-muttarra, orang yang menimpa, orang yang ditimpa kesulitan, penderitaan, kepayahan. Idza da'ah, apabila orang itu berdoa kepadanya. Sesulit apapun, sesusah apapun, sesakit apapun, semenderita apapun, bukankah dia itu Allah yang akan yujibu, menjawab, memperkenankan, mengabulkan doa orang yang seperti itu apabila dia berdoa. Bahkan doa orang zalim pun dikabulkan Allah. Doa orang yang dizalimi kan dikabulkan Allah. Walaupun orang yang dizalimi itu orang berdosa. Dosanya kadang. Dalam hadis sahih. Karena orang yang dizalimi sedang mengalami penderitaan. Lantaran kezaliman. Lantaran perlakuan semena-mena oleh orang-orang yang kok berkuasa lah, kok baga lah, kok kaya lah, kok punya pengaruh lah, segala macam. Nah, ketika itu kan dalam keadaan muttar. Adalah muttar yang tadi, al-muttar. Orang yang ditimpa dan mengalami penderitaan, kesulitan, kepayahan. Menengadahlah, angkatlah tangan, berdoalah. Idza da'ahu. Termasuk dalam kesulitan itu sakit. Jangan sampai kita mengerutu. Laki yang kabari bubik tak sanang-sanangnya penyakit kolera. Jalan. Bertambah sakit kita, bertambah kita perkoleraan sakit. Datang kolera tu kau. Bertambah penyakit jelek. Tak. Gini, satu keyakinan bahawa Allah tidak menurunkan suatu obat, suatu penyakit. Inna Allah lam yunzil da'an. Allah tidak menurunkan suatu penyakit. Da' itu penyakit. Illa anzala lahu syifaan. Bahkan dia juga turunkan obat kesembuhannya. Alimahu man alimah. Mengetahui akan obat kesembuhan itu. Siapa yang mengetahuinya? Jahilahu man jahilahu. Jahil tidak tahu, orang yang tidak tahu. Siapa yang mengetahuinya? Orang yang ingin mempelajarinya. Mengilmuinya. Itulah dia para dokter, para medis, dan yang terkait dengan itu. Karena ingin tahu belajar. Belajarnya jenis-jenis penyakit, belajarnya obat-obat tertentu. Lahirlah bagaimana macam ahli-ahli. Namanya alimahu man alimahu. Makanya kita yang tak tahu, yang jahil, bertanya kepada orang, nak tahu. Apa ya kapak dokter? Cabanya alim tentang itu. Likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit ada obat. Idza usiba dawa'ud da', apabila obat itu cocok, sesuai dengan penyakit, bara'a biznillah. Sakit tadi sembuh. Tujuannya bi
Inilah, jangan lupa ujian aku. Kok bertemu bana ubek ya penyakit, tapi izinnya ndak ada. Walaupun ubeknya ubek paten, kalau ubek Kanada mana aku ya. Tak bisa. Kalau orang awak kena cok ke Malaka, ke Korea, ke Jepang, kok lah. Tapi penyembuhnya bukan ubek, penyembuhnya bukan dokter. Tapi penyembuhnya dia yang menurunkan sakit dan obatnya. Di situ pentingnya doa. Dan usahalah dilakukan. La bagana, la bagini, la mantun, la mangko. Macam-macam ubek. La dimakan, la dicuba sadola ubek. Tinggal sembuh sen tinggal lalu berdoalah. Sebab doa cukup tu nanti kau lihat siapakah yang mengabulkan doanya orang yang dalam penderitaan kesulitan kepayan selain daripada Allah? Tidak ada. Dialah yang akan mengijabahi yujibul muttar idza da'ahu, apabila dia serius sungguh-sungguh berdoa memohon kepadanya. Dengan begitu kita tidak boleh menyasai dokter kecuali dokter kandungan. Tidak boleh kita menumpalai ubek dan orang mengelai ubek. Ubek cakor, kalau ubek diminum, ditelan, didagui. Kalau ubek tu dilimpuan, lakukan limpuan. Tu dulu. Tu ubek. Usaha tu. Tinggal mengalih doa. Dah, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yo bang kau malun sanang-sanang joli, tu ni tak boleh. Jangan alun sanang-sanang. Yo sanang atau alun sanang tu tak tergantung dah wak. Tergantung anak dilangi. Tu lama nak sakit ke? Memang aku badana. Bertambah lama nak sakit. Karena itu menunjukkan kesalahan. Siapa yang Allah beri cobaan, lalu dia reda, Allah pun reda. Tapi kalau dia marah, dia juga berhak mendapat marah. Yakshif, dia pula yang menyingkapkan, menghilangkan. As-su'. Su' itu kejelekan, keburukan. Tidak ada yang bisa melenyapkan, menghilangkan, menyingkirkan kejelekan, keburukan daripada kita kecuali dia. Kalau kita yakini ada makhluk yang bisa, ketika itulah dipertanyakan keimanan kita. Nya minta tolong kedua. Pertama minta tolong kepada makhluk, kedua minta tolong kepada Allah. Dalam wilayah kemampuan makhluk boleh minta tolong kepada makhluk. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Itu boleh selagi dalam wilayah mukallaf. Tapi minta sembuh tidak boleh ke mukallaf, tidak boleh ke dokter. Ke dokter, ke tabib, ke dukun. Tidak. Kenapa tidak? Itu bukan wilayahnya makhluk. Makhluk aku mengatakan mau membuat ramuan-ramuan, lahirlah namanya farmasi. Gitu. Ada non ubek kimia, ada non kimia. Ada yang herbal, ada yang mengandung kimia, macam-macam. Salah satu adab dalam berdoa al-yaqin. Yakin. Allah tidak akan mengijabahi, tidak akan mengabulkan doa daripada hati yang lalai, yang lengah, tidak yakin.
Jikalau kamu berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, kalian tu yakin Allah pasti, tu yakin kau lah bisa cik. Telah melapangkan. Bagi contoh cik. Laranai badan di Palua. Manula unda. Lawa Palua badan meri unda. Ranai di Palua. Karena unda cukup tu bocor. Bocor atau bensin habis. Tanya ke orang. Nyak. Yo. 5 bengkel si kau nyak. Alamu menula unda. Ambo di siko ko ndak tahu mek situasi. Lai. Apa persaat lainnya tu lah. Tu bet. Bet. Namanya lapang. Lapang sekali. Lai. Di mana ya? Terus kelak sok mendaki sangin tu ke kita. Sudah tu ada namanya bengkel sini. Bengkel itu tersuruh seketik. Bertemu sama semangat. Itu pentingnya. Pentingnya sih kau awak mengetahui tidak ada sakit yang tidak ada obat. Yang kedua, Allah menjamin dikabulkannya doa. Yang ketiga, apapun kesusahan, kesulitan, penderitaan, Allah pasti akan mengangkat, menghilangkan, melenyapnya. Yang keempat, bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Maka berdoalah agar penyakit kita segera disembuhkan. Itulah doanya. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Rabbnya manusia, Tuhan pemelihara, pelindung manusia, hilangkanlah, menyapkanlah penyakit yang ku alami ini. Ishfi, sembuhkanlah. Antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifa, tidak ada kesembuhan illa syifauka, melainkan kesembuhan itu kesembuhan yang datang daripadamu. Syifaan ajilan, suatu kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaban, yang tidak meninggalkan sakit lagi. Itu namanya doa tu. Kan banyak doa. Berdoa aku kan suatu kewajiban. Kau kaji kita di Senin lampau kan. Berdoa itu perintah. Berdoa itu beribadah. Yang tidak mau berdoa dicap sombong. Allah marah kepada orang kau. Dan siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Dilarang berputus asa. Tidak ada seindah dan semulia doa. Doa aku yang luar biasa. Bahkan tak perlu kadang-kadang pakai pil, pakai sirup. Hanya cukup dengan doa, sembuh. Hanya cukup dengan Al-Fatihah, sembuh. Orang disengat kalah. Kedak matinya. Al-Fatihah dibaca oleh sahabat. Jadi tidak pakai UB. Masalahnya itu kita menggantungkan kesembuhan dengan UB, dengan dokter yang tabib. Bukan tak bawa UB, bukan pai ke dokter, harus pai ke dokter. Tapi kita jangan menggantungkan. Jadi yang ketiga, di siko disampaikan yang ketiga, bahwa nan sabana bana nan palu sangai
anna 'alal marid alla yata'allaq bil asbabil kal mustafayat wal attiba. Orang sakit ke janganlah sampai sabana bagantuang menggantungkan kesembuhan itu kepada sebab-sebab. Dek sebab pergi ke rumah sakit, sebab pergi ke dokter, sebab memakai ramuan niko, ubi ko, mangko. Jangan kita terlalu menggantungkan kesembuhan ke sinar. Wajib kita menggantungkan hati kita kepada yang menurunkan obat. Di mana yang menurunkan penyakit juga telah menurunkan obat. Dan dia bisa sembuh apabila ketemu obat dengan penyakit dengan izin. Dengan izin. Aku nak agak kurang dia awak. Termasuk ada mau? Semua masuk dulu. Ada orang nalah dalam keyakinannya, keimanannya mantap, dia tidak menggantungkan ubek, menggantungkan kesembuhan ke ubek ko cuma usaha. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Jika sakit aku, maka dia yang menyembuhkanku. Bukan obat kan? Dia yang menyembuhkanku. Bukan dokter. Tidak. Bukan tabib, bukan duktun, bukan alternatif. Atau bukan tibun nabawi. Tidak, tibun nabawi itu tak kesembuhan tubik je tu. Terapi namanya. Caru. Yang kesembuhan itu tetap daripada Allah. Jadi kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit, dia yang akan menyembuhkanku. Bila kesembuhkan, tidak tahu. Yashfini itu maknanya akan menyembuhkanku. Nah, kalau akan itu kan tidak tahu bilanya. Sesuai dengan keinginan Allah. Bila keadaannya senang, sembuh. Kalau ada nyolai, entiwa katunya. Bahawa kata Allah paling tahu. Barangkali masih banyak yang kada puih, yang kada diampunkan dosa-dosa kita, atau ada sekian banyak hikmah yang kita tidak tahu. Nabi Ayub 18 tahun sakit. Berapa? 18 tahun sakit. Beliau terus berdoa. Sakit beliau bukan hanya sakit. Anak-anak keluarga pai, bini pun pai. 18 tahun, dah anti sakit, luar biasa sakit. Dah terlalu mengari. Nabi Ayub itu berdoa, tak langsung lah minta tu. Tapi dengan bahasa halus, Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Wahai Tuhanku, aku sedang ditimpa oleh suatu penderitaan. Sementara engkau lah Arhamur Rahimin. Yang paling panjang di antara yang sekalian yang paling panjang di antara sekalian yang penyayang. Kan ada doa. Cuman isinya luar biasa. Beliau tidak mengeluh. Beliau tidak mengatakan aku sudah lama sakit menderita. Tidak. Beliau begitu. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dia dapat kan? Awak dia tidak sakit, sehingga malih awak mendapatnya. Surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 83. Dikabulkan Allah doanya. Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min durrin. Itulah doa Nabi Ayub yang luar biasa. As-sabru wal ihtisab. Wa adamul jaza' was-sukht. Sabar dan selalu mengharap ridha dan balasan Allah. Jangan lupa sabar senantiasa
ihtisab ko mengharap ridha dan balasan Allah. Itu ihtisab. Jangan sampai kita sakit, dosa ndak apui, pahala ndak, dosa ndak apui, pahala ndak depek. Derajat dan naik. Sakit itu di samping cobaan ujiannya apa dosa. Sabarlah. Nah, salah satu sabar ko tampaknya ketika sakit. Orang tidak akan dihapuskan dosanya kalau tidak sabar. Tidak dikasih pahala ganjaran dan derajat naik kalau tidak sabar. Untuk itu Adam jangan sampai kita keluh kesah. Keluh kesah harang-harangi. Keluh kesah yang menunjukkan ketidakredaan dan ketidaksukaan. Jangan begitu. Kalau maduah boleh, deh sakit bana boleh. Dan jangan menunjukkan kata-kata yang mengandung kemurkaan, marah, kesal, mencekau. Jangan terlalu banyak keluh kesah dan jangan mengeluarkan kata-kata yang mengandung sifatnya marah, kesal. Ketahuilah sakit sesuai dengan kadar iman Tidak satu pun musibah yang menimpa seseorang melainkan sesuai dengan kadar keimanannya. Makin kuat, kokoh, mantap keimanannya, maka musibah cobanya pun makin berat. Kok tipis keimanannya, maka cobaan pun setipis imannya. Tidak ada yang lebih pada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Hadis itu. Fayubtala rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diberi cobaan sesuai dengan kadar iman. Kecil orang kadang-kadang lelor lebih kecil orang baban barik singgurang batu. Itu kan mana barik mana cobaan. Tapi sabari apapun cobaan, tetap cobaan itu sesuai dengan kadar iman kita. Itu makanya kita kok sakit nak sama ukuran. Nak sama ukuran. Walaupun judul sakit no sama, tapi ada orang nak sakit kok sakit itu je, tapi caringnya atas pada sakit. Ondehnya atas pada penderitaannya. Ada orang sakit balik tenang-tenang. Paling-paling menceringit sekecil mana. Itu balik mana tapi nya pandai. Mando ndak susah lah orang jadinya memikirkan. Nan terakhir. Dan terakhir yang perlu sangat. Ndak boleh berputus asa. Ndak boleh. Hilang harapan, putus asa jangan. Innahu la yai'as min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang kafir sebelum tidak beriman. Surah Yusuf ayat 87.